Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila dari kelas 29A. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia atau yang dalam dunia medis disebut dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga berfungsi sebagai mengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru. Dapat dilihat pada gambar tersebut jalur-jalur sistem peredaran darah. Kemudian bagaimana sistem peredaran darah manusia? Adapun pada gambar dapat dilihat bagaimana sistem peredaran manusia dilihat dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu sistem sistemik. Sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua arteri dua bilik jantung bagian atas ke vertikal dua bagian bawah. Kemudian dalam sirkulasi sistemik, vertikal kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil lalu masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat penting lainnya. Dalam tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan zat-zat yang lainnya. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengalir kembali ke jantung melalui serambi kanan. Proses ini dilakukan pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan darah. Selanjutnya, sistem pulmonal. Sistem peredaran darah manusia yang kedua atau sistem pulmonal bekerja memompa darah dari vertikal kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Selanjutnya dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam. Ketika kita bernapas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru-paru dan arterium ke kiri vertikal kiri. Selanjutnya sistem koroner. Ketika kita bernapas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru, arterium kiri ke vertikal kiri. Detak jantung berikutnya memulai siklus baru, siklus sistemik. Dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasuk otot jantung. Arteri koroner mengalir darah kaya oksigen menuju otot jantung. Komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Adapun yaitu yang pertama jantung. Jantung adalah komponen paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Dalam sistem peredaran darah manusia, kecepatan jantung dalam memompa menjadi kunci. Semakin cepat jantung memompa, maka akan semakin cepat juga darah dapat mengangkut zat-zat metabolisme yang bersifat racun.
Sementara itu, kualitas dari pompa jantung dipengaruhi oleh detak jantung. Setiap kali jantung berdetak, darah dipompa dari setiap sistem peredaran darah bekerja sesuai fungsinya. Kemudian selanjutnya arteri. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung dan mengalirkannya menuju KPR atau kembali ke jantung. Arteri memainkan peran kunci dalam mengatur aliran darah ke kapiler jaringan sekitar 10%. Dari total volume darah ada di sistem arteri sistemik pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, pena. Pena membuat darah teroksigenasi ke paru-paru. Dengan begitu paru-paru akan menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, pena mengangkut darah dari paru-paru ke arah atrium kiri jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang tinggi karena baru saja dioksigenasi di paru-paru. Sedangkan dalam sistem sistemik, pena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke arterium kanan jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang berkurang karena oksigen telah digunakan untuk kegiatan metabolisme dalam sel-sel jaringan. Yang terakhir adalah darah. Darah adalah komponen yang bergerak dalam hampir setiap aktivitas di dalam tubuh. Darah mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, antibodi, dan darah juga melakukan aktivitas penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Adapun proses peredaran darah pada manusia dapat dilihat pada gambar tersebut dan diperhatikan bagaimana cara peredaran darah berlangsung. Adapun bagian-bagian dari jantung itu selanjutnya gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Terdapat banyak gangguan pada sistem peredaran manusia yang dapat membahayakan, yaitu seperti anemia atau kurang darah, varises, hemoroid atau ambeien, arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh nadi, embolus, trobus, hemofilia, leukemia atau kanker darah, atau penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan arteri yang mengangkut O2 ke jantung. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga kesehatan tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.